Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk di sekolah ini SMA PGRI 1 Surabaya ini apakah memiliki dokumen Renstra? Punya. Terus untuk cara pembuatannya bagaimana nih Pak? Renstra itu otomatis prosesnya itu pengumpulan dari beberapa program kerja per Kapolri ada, terus wakil kepala sekolah ada, itu nanti dijadikan satu, nanti dibuat kumpulan dari dokumen itu, nanti muncul dari semuanya program yang dari bawah, dari Kapolri, KPU, terus sama wakil-wakil semuanya itu jadikan satu. Itu sistemnya. Jadi setiap itu ada punya program masing-masing. Nanti tinggal dikelompokkan jadi satu, dipilah-pilah mana yang program yang lebih diutamakan gitu ya. Terus adakah kesulitan dalam cara menyusun Renstra tersebut Pak? Kalau kesulitan, kalau yang baru otomatis ada kesulitan. Tapi kan tetap ada proses pembimbingan. Pembimbingan otomatis ya dari yang senior-senior itu, yang penting setiap kali pembuatan Renstra atau rencana kegiatan program depan itu harus tahu kompetensinya di bidang apa-apa itu harus tahu. Jangan sampai keluar dari tupoksi yang ada. Bahkan Kapolri wilayahnya, Kapolri di PKR, otomatis programnya yang di PKR itu bagaimana, Humas itu wilayah mana, otomatis semuanya harus mengikuti. Lalu untuk implementasinya sendiri, kalau implementasi otomatis kan sudah tersusun dokumen itu. Implementasinya otomatis nanti melihat ini kegiatan program ini yang sifatnya nanti bisa enggak dilakukan lebih dulu. Otomatis setiap kali program itu otomatis ada hubungan dengan dana. Jadi programnya ada, dananya ada, otomatis siap jalan. Tapi kalau programnya ada, dananya nggak ini kan memang nggak berjalan. Jadi terus yang berikutnya diambil skala prioritas. Kalau prioritas itu mana yang sangat urgent itu ya harus dilakukan, tapi ya harus dimenuhi dengan dana. Terus adakah kendalanya pas implementasi Renstra tersebut? Kendalanya otomatis kalau lapangan sih nggak ada masalah lapangannya. Karena kalau sekolah teknik otomatis terbiasa di lapangan. Yang kendalanya biasanya masalah pendanaan. Dananya diposkan sekian, ternyata karena perkembangan di luar itu naik otomatis ada kekurangan, itu otomatis dan itu yang memikirkan otomatis stop manajemen. Tapi yang penting apapun resikonya, kalau sudah diambil kebijakan harus dilakukan namanya proses itu tadi, implementasinya apapun resikonya harus dilakukan. Lalu terus pengaruh Renstra tersebut untuk sekolah? Karena semua organisasi itu kan harus berjalannya itu harus berdasarkan program. Harus berdasarkan program. Kalau nggak berdasarkan program, otomatis sistemnya juga amburadul. Dengan adanya Renstra itu otomatis program itu akan dilaksanakan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, sehingga nanti otomatis akan mengetahui ini yang bisa berjalan mana, yang nggak bisa berjalan mana. Kemudian evaluasi tahun berikutnya, sehingga kalau kita bekerja berdasarkan program atau Renstra yang ada, otomatis kita bisa mengukur kemampuan dan secara personal maupun SDM maupun secara pendanaan. Nanti akan terukur. Kalau nanti tidak terlaksana, otomatis digunakan untuk evaluasi tahun berikutnya. Kendalanya apa, masalahnya apa, sehingga nanti akan dari evaluasi tadi akan cari solusi. Bisa dilaksanakan atau enggak, atau diganti dengan program. Jadi itu termasuk udah evaluasi apa? Nanti evaluasinya setiap berapa tahun? Ya. Evaluasi kan Renstra itu berjalannya kan 1 tahun. Renstra itu kalau program sekolah itu nanti berjalan 1 tahun.
otomatis valuasinya tiap tahun. Setiap kali tahun ajaran baru kita review ke belakang kemarin permasalahan apa dari segi berbagai, ada 8 tupoksi kan, ada 8 standar itu yang harus dilalui. Dan dari 8 standar itu otomatis poin mana yang standar mana yang kurang, misalkan ada standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, ada standar pembiayaan, ada standar sarana prasarana. Dari 8 standar itu, karena otomatis kalau nggak 1 tahun nggak mungkin, karena programnya sekolah itu tiap tahun otomatis mengeluarkan dan menerima siswa baru. Itu otomatis kalau ada yang keluar otomatis kan bisa evaluasi. Misalkan evaluasinya nggak keluar outputnya, itu otomatis ada peningkatan nggak dari nilai, dari jumlah siswa yang diterima di industri, jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi. Otomatis kalau dari itu ada penurunan misalkan, otomatis harus ada evaluasi. Kenapa aku nggak bisa masuk perguruan tinggi banyak, atau kenapa tidak bisa masuk perusahaan yang banyak? Nanti di evaluasi di materinya atau di gurunya atau di nilainya. Tujuan sekolah ini yang dimasukkan misalnya kayak SMK ini harus jadi sekolah unggulan di Surabaya atau gimana targetnya, jangka pendek, jangka kalau panjang. terwujud ya otomatis kalau terwujudnya otomatis terwujud sekolah yang mandiri, ya yang berakhlak, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri, dan karena otomatis ada saja. Terwujudnya sekolah yang mandiri, beretika, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri dan usaha. Itu keinginan visinya. Jadi jumlahnya berapa, otomatis lulusan kita harus siap bersaing. Itu nanti niatnya jangka yang untuk mencapai itu berapa tahun? Jangka sekiranya harus Ya sesuai dengan program sekolah itu, jangan-jangannya kan 3 tahun. Kalau kelas 10 otomatis kan dasar pemahaman, dasar materinya. Kelas 2 otomatis ada menengahnya, pengenalan, mulai pengenalan materi semuanya sampai kerja di industri sama atau magang di industri itu. Nah, setelah itu kelas 3 kan pemantapan. Siapa kerjanya otomatis dikasih beda. Lulus outputnya bagaimana? Jangan otomatis 3 tahun, karena pendagangannya itu selama 3 tahun di sekolah. Kemudian apakah tes ini sudah signifikan dengan sekolah? Kalau sempurna sih belum, cuma minimal itu kita minimal itu akan menyesuaikan dengan keinginan industri. Nah sempurna sih, karena sekolah swasta itu yang notabene sumber dananya itu kan masyarakat. Selain dari dana pemerintah kan mayoritas dari masyarakat. Kalau semakin banyak masyarakat mempercayakan ke sekolah kami, otomatis juga sumber dananya juga masukkan dari masyarakat. Itu otomatis untuk menjalankan program itu seimbang. Kalau sempurna tadi ya belum, tapi minimal kita akan keinginan industri itu bagaimana, otomatis akan mengikuti, tapi ya ada plus minusnya tergantung daripada lobby-lobby yang ada di industri. Salah satu contoh ini Pak, salah satu contoh dari segi pendidikan yang serahnya sekolah. Salah satu contoh lensa sekolah yaitu misalkan kunjungan industri. Ya, kunjungan industri misalkan siswa kita kelas 11 nanti akan dibawa ke industri, misalkan bagaimana besok tanggal 18 besok itu kita ke Adiputro, jadi pembuatan bodi mobil repairnya, karena di Adiputro. Berikutnya nanti kita bawa ke Sutami, ke LTA, Karangapes. Jadi anak yang jurusan tertentu kita sesuaikan, ini jurusan apa kita sesuaikan dengan industri yang ada. Itu contoh paling sederhana. Otomatis kan ada prosesnya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu saya belajar.